Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana membuat pilihan yang akan saya ambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh besar kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Pantas kami bersyukur untuk semua-muanya itu. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan boleh membahas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi akan hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap telinga yang mendengar, agar kami boleh membukakan pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, izinkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama ke dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, yang berkata sebagai berikut. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus membuat statement dan pada waktu yang sama segera memberikan sebuah solusi. Ada dua pilihan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Jalan yang lebar, banyak orang yang berbondong-bondong ke sana. Mungkin saja tidak ada traffic jam di sana, tidak ada kemacetan, tapi ujung-ujungnya menuju kebinasaan, maut menanti di sana. Atau yang kedua, pintu yang sempit. Orang berdesak-desakan masuk di sana, mungkin ada kemacetan, sulit jalannya, tetapi ujung-ujungnya menuju kepada kehidupan. Nah, pertanyaan yang timbul dari kedua ayat yang barusan kita baca bersama adalah, bersediakah kita masuk melalui pintu yang sesak dan sempit yang menuju kepada kehidupan itu? Ataukah kita lebih memilih pintu yang luas dan lebar yang menuju kepada kebinasaan? Jika kita memilih secara sadar, kita membawa alam sadar kita, mengaktifkannya dan memikirkan secara sadar, dan kita memilih secara sadar untuk masuk melalui pintu yang sesak dan sempit, berarti kita bersedia memikul salib penyangkalan diri terhadap keinginan dunia, terhadap keinginan daging yang membawa kita kepada kebinasaan. Teman-teman, bahkan keluarga kita akan meninggalkan kita karena kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Apakah kita siap menghadapi semuanya ini? Alkitab jelas di dalam hal ini. Keinginan roh membawa kita kepada kehidupan, keinginan daging membawa kita kepada kematian. Dua hal yang bertentangan. Nah, pilihannya ada pada kita. Yang mana kita pilih. Dalam pilihan ini, kita artinya kalau kita memilih jalan yang sempit untuk mengikuti Yesus agar kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu secara sadar memikirkan mana yang lebih baik disertai dan diakui serta dicintai manusia, tapi menuju kebinasaan, atau disertai Tuhan dengan bonus mendapatkan saudara-saudara seiman yang juga mencintai Tuhan yang sama dan masuk ke dalam kehidupan kekal di surga. Bukankah pilihan itu ada pada kita? Artinya kita boleh memilih. Jalan lebar mungkin saja kita dapat pengakuan daripada manusia, disukai, dicintai oleh manusia, orang-orang dunia, tapi kita terpisah selamanya dari hadirat Tuhan di dalam neraka. Atau kita mengikuti Tuhan Yesus, bonusnya adalah teman-teman seiman dengan kita, dan bonus yang terbesar itu adalah kita dapat menghabiskan kekalahan kita bersama Bapa Surgawi di dalam kerajaan sorga. Nah, pilihannya itu ada pada kita. Pilihan itu harus kita ambil pada hari ini, pada saat kita masih bernafas, pada saat kita masih berada di dunia ini.
Karena Roma 10 ayat 9 dan 10 jelas mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengaku, artinya kita memilih, barang siapa yang mengaku dengan bibirnya dan percaya di dalam hatinya, ia dibenarkan dan diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, keselamatan itu datang dari pengakuan yang berasal dari kedalaman hati. Itulah iman. Kalau pengakuan itu berdasar dari alam pikiran kita, itu adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Kita harus bedakan, karena itu Alkitab dengan jelas mengatakan pengakuan karena kita percaya yang berasal dari dalam hati. Itu iman. Bukan pengakuan karena percaya di dalam pikiran. Banyak terjadi. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setan juga percaya, kata Alkitab, bahwa Yesus itu Tuhan. Dia sekalipun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak dapat mengubah apa yang telah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, bahwa setan tetap masuk neraka sekalipun ia percaya kepada Tuhan. Nah, nanti akan saya bahas neraka itu untuk siapa diciptakan. Sejak bangun di pagi hari sampai tidur kembali, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup ini. Ada pilihan yang sangat penting dan mendesak, di mana keputusan yang kita ambil akan menentukan perjalanan hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi selanjutnya. Namun, ada juga pilihan yang tidak mempengaruhi perjalanan hidup kita. Pilihan yang tidak mempengaruhi perjalanan hidup kita, misalnya mau mandi atau sikat gigi dulu, mau pakai dasi biru atau dasi merah, mau pakai sepatu hak tinggi atau sepatu datar, dan sebagainya. Ini pilihan yang tidak mempengaruhi kehidupan kita. Ada juga pilihan yang kita tentukan sendiri karena kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan tersebut. Tapi ada juga pilihan-pilihan yang tidak dapat kita tentukan, sehingga kita bergantung pada pihak lain yang akan mengambil dan membuat keputusan bagi kita. Yang mana keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi pihak yang mengambil keputusan bagi kita. Misalnya, pada saat tidak sadar diri, putusan pengobatan diambil dan diputuskan oleh anggota keluarga terdekat atau teman terdekat yang kita tunjuk melalui surat wasiat. Pada saat kanak-kanak, orang tua kita lah yang mengambil keputusan yang terbaik bagi kita. Di mana kita akan disekolahkan, kita dibawa ke dokter anak yang mana, dan sebagainya. Pemerintah membuat keputusan yang terbaik bagi rakyatnya. Jika pemerintah membuat keputusan yang salah, rakyatnya pasti akan menderita akibat kesalahan tersebut. Bagaimana jika orang tua membuat keputusan yang salah? Jawabannya adalah seluruh keluarga akan ikut menderita akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Contoh, jika orang tua mengambil keputusan untuk berjudi sebagai sarana mencari penghasilan atau mendapatkan penghasilan atau sebagai mata pencaharian, maka sudah dapat dipastikan uang yang seharusnya dapat dipakai untuk keperluan keluarga seperti untuk uang sekolah anak, menabung untuk anak masuk universitas nantinya, uang untuk membayar sewa rumah, atau uang simpanan untuk membeli rumah supaya ada jaminan tempat tinggal di masa tua, sudah barang tentu akan dipergunakan terlebih dahulu untuk berjudi. Dan uang-uang tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dihabiskan di meja judi. Artinya, akibat perilaku orang tua yang seperti ini, seluruh keluarga ikut menderita. Contoh lain yang kita temukan di Alkitab adalah saat membaca 1 Tawarikh 21 ayat 9 sampai 17. Kita menemukan bagaimana Raja Daud memberikan perintah kepada Yoab dan para pemuka rakyat untuk melakukan sensus. Yoab pada waktu itu memberikan peringatan kepada Raja Daud bahwa apa yang dilakukannya itu salah, adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Kelihatannya Yoab melihat adanya gangguan hati pada Raja Daud
karena ia selalu berhasil dan selalu menang dalam setiap peperangan yang ada. Sensus kali ini berbeda dengan sensus-sensus sebelumnya, karena pikiran Raja Daud berubah setia kepada Tuhan. Ia beranggapan bahwa jumlah serdadunya yang begitu banyaklah yang membuat ia mengalami kemenangan demi kemenangan, dengan secara sadar melupakan Tuhan yang membuat Raja Daud menang. Akibat perilaku Raja Daud ini, Tuhan mengirimkan nabinya, Gad, untuk berbicara kepada Raja Daud tentang konsekuensi yang harus diterimanya akibat tindakannya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Gad meminta Raja Daud untuk mempertimbangkan satu di antara 3 konsekuensi yang diperhadapkan Tuhan melalui Nabi Gad kepada Raja Daud. Ketiga pilihan tersebut tercatat dalam 1 Tawari pasal 21 ayat 12. 1 Tawari pasal 21 ayat 12 yang berbunyi, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau. Atau yang pilihan yang ketiga, 3 hari pedang Tuhan, bukan pedang musuh, pedang Tuhan. Pilihan yang kedua pada pedang musuh, pilihan yang ketiga pada pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, kata Nabi Gad, timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan, yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi Nabi Gad meminta Raja Daud memikirkan secara saksama, menimbang-nimbangnya secara saksama, memikirkannya mana dari antara yang ketiga yang terbaik untuk dipilih, karena konsekuensi tersebut tidak dapat dihindarkan. Nah, Raja Daud berpikir jika ia jatuh di tangan Tuhan, Tuhan itu penuh berbelas kasihan. Dia memilih pilihan yang ketiga. Nah, Raja Daud menjatuhkan pilihannya pada pilihan yang ketiga yang mengakibatkan 70.000 orang tewas. Tertulis dalam 2 Tawarikh 21 ayat 14. Ini kesalahan adalah sebuah contoh kesalahan yang dilakukan seorang raja yang berdampak jelas pada rakyatnya. 70.000 orang mati akibat daripada perilaku Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu yang lampau saudara pernah menyampaikan, kita dapat memilih apapun yang kita kehendaki di dalam kehidupan ini. Tetapi kita tidak pernah bebas daripada konsekuensi akibat daripada pilihan kita tersebut. Kita bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan kita sendiri. Kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab itu dan pilihan itu pada orang lain. Karena itu kita perlu mendidik anak-anak kita sejak kecil untuk berani mengambil beban dan tanggung jawab atas perilaku mereka. Kita nggak bisa sistem bail out, artinya seperti kalau orang dewasa ataupun remaja melakukan tindakan pidana bisa di bail out dengan memberikan sejumlah uang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal ini kita lakukan, kita biasakan anak tersebut dari kecil, kita telah mengambil beban anak tersebut dan dia atau memberikan encouragement kepada anak tersebut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di dalam hal ini kita harus berani memberikan pilihan kepada anak. Kita ajarkan semuanya ada konsekuensinya. Jadi mereka sejak usia dini belajar menerima konsekuensi atas perilaku mereka. Dengan demikian kita telah menanamkan di dalam alam pikiran mereka untuk berhati-hati, untuk berpikir dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Contoh lain yang kita temukan di Alkitab akibat salah dalam mengambil keputusan adalah 2 Samuel 10 ayat 1-19 yang menunjukkan kepada kita tentang kecerobohan Hanun. Kecerobohan Hanun bin Nahas, anak Raja Bani Ammon yang bernama Nahas, yang mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Saat Nahas Raja Bani Ammon meninggal, Daud mengingat hal yang positif tentang Nahas Raja Bani Ammon itu. Daud mengingat persahabatannya dengan Raja Nahas. Ingatan yang baik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
telah mendorong Daud untuk menunjukkan simpati sebagai tanda persahabatan kepada Hanun, anak Nahas. Sayangnya, para pemuka Bani Amon memberikan nasihat buruk yang sangat negatif kepada Hanun. Hanun tanpa menyaring informasi yang diterimanya dari para pemuka Bani Amon dan tanpa berpikir panjang mengambil tindakan bermusuhan dengan Raja Daud. Tindakannya ini membawa malapetaka bagi Bani Amon. Berapa sering sampai hari ini kita melihat hal seperti ini terjadi. Tanpa berpikir panjang, kita menekan tombol WhatsApp untuk mengirimkan sebuah berita yang belum tentu benar isinya. Dan setelah itu, entah kita lupa atau entah kita sengaja tidak ingin memperbaiki atau mengoreksi kesalahan tersebut dengan mengatakan, maaf, aku belum memeriksa kebenaran berita itu sudah terkirim. Itu adalah sebuah berita hoax. Kita harus berani juga mengatakan sesuatu yang seperti demikian sebagai konsekuensinya. Jadi di dalam hal ini adalah sebuah contoh yang sangat gegabah, yaitu mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Dia menerima semua pesan negatif dari para pemuka tanpa memikirkan tujuan baik yang disampaikan oleh Raja Daud karena ingin memperluas persahabatan yang telah dimulainya dengan Nahas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu henti sejenak, berpikir dari sisi yang baik, memberikan the benefit of the doubt untuk dapat menerima persahabatan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sekalipun kita dapat memilih dan mengambil keputusan untuk sekolah di mana, sekolah kejuruan apa, siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, di mana kita akan membeli rumah dan sebagainya, namun kita tidak dapat memilih siapa orang tua kita, warna kulit kita, siapa yang akan menjadi anak kandung kita, karena hal ini ada dalam wewenang Sang Pencipta yang memilihkan bagi kita dalam kedaulatannya. Namun dalam hal iman kepercayaan, kita dapat memilih dan menentukan iman kepercayaan seperti apa yang akan kita anut. Yang ingin saya tekankan di sini adalah di dalam memilih, jangan izinkan perasaan kita yang menentukan pilihan tersebut. Tapi bawalah perasaan tersebut ke dalam alam pikiran kita, cernakan, pertimbangkan, perhitungkan untung ruginya. Nah, seringkali orang di dalam mencari teman hidup, pasangan hidup, perasaannya yang menutupi segala logikanya. Sehingga seringkali mengambil keputusan yang salah dan harus menanggung akibatnya jauh ke depan. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini untuk dapat mengambil keputusan atas dasar pemilihan setelah dicernakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu setelah kita cernakan, kita pikirkan, kita tidak membuat kesalahan, tapi kita dapat memperkecil kesalahan. Keputusan penting dalam hidup bisa menjadi sebuah tantangan besar dan berat dalam menentukannya. Memang betul. Saya ulangin, keputusan penting dalam hidup bisa menjadi sebuah tantangan besar dan berat dalam menentukannya. Keputusan tersebut seringkali rumit, melibatkan banyak faktor. Beberapa di antaranya dengan kepentingan yang mirip-mirip. Resiko dalam mengambil keputusan tersebut mungkin juga sangat tinggi. Dan kita berhak untuk khawatir tentang bagaimana membuat keputusan sebaik mungkin. Dan jika mungkin membuat keputusan yang terbaik agar tidak berdampak buruk baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang sekeliling kita. Ingat contoh Hanun bin Hanas di atas yang barusan kita bahas tadi, yang tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. Supaya dapat belajar dari kesalahan Hanun ini. Jika kita menunda untuk membacanya,
chance untuk membaca itu setelah ini akan semakin kecil. Jadi kita harus mempersiapkan waktu kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, dari waktu ke waktu, selaku pemimpin, selaku orang tua, kita akan membuat keputusan yang membuat hati kita hancur dan menderita akibat keputusan yang kita ambil demi kepentingan orang-orang yang kita pimpin maupun demi kepentingan orang-orang yang kita kasihi. Contoh, salah satu ucapan Presiden Soekarno yang paling dikenang adalah, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maksud Bung Karno lewat ucapan itu adalah mengingatkan ancaman yang akan dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Sejarah mencatat bahwa Bung Karno lebih mengutamakan persatuan bangsa Indonesia daripada kepentingan politiknya. Luar biasa. Saya membuat sebuah catatan di sini. Setiap keputusan kita ambil berdasarkan siapa kita, sesuai kepribadian dan nilai-nilai kehidupan kita yang dipengaruhi banyak oleh masa lampau kita, dari hasil pendidikan kedua orang tua kita, dan banyaknya trauma yang kita alami di dalam kehidupan ini. Hal tersebut akan membentuk kita menjadi manusia kita pada hari ini, dan hal ini juga membantu kita di dalam membuat keputusan, baik atau buruk. Dan keputusan-keputusan tersebut diambil juga berdasarkan informasi yang telah kita miliki, knowledge yang ada di dalam pikiran kita itu. Karena itu semakin banyak orang membaca, semakin banyak orang memiliki teman-teman yang berkualitas di luar di sana, yang berpikiran positif, semakin besar wawasannya, semakin besar ia membuat, semakin besar kemungkinan ia membuat keputusan yang benar di dalam hal ini. Karena di dalam banyak penasehat, lingkungan kita itu dipenuhi dengan orang yang positif, kita akan bertambah dalam pengetahuan kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat keputusan itu satu sisi. Di sisi yang lain adalah melakukannya. Seringkali orang mundur dan tidak melakukan keputusan yang benar. Apapun alasannya, kita harus berani di dalam hal ini. Setelah kita mencernakannya dengan baik-baik, menindaklanjuti dan mengambil tindakan untuk melakukan putusan yang telah kita pikirkan dengan matang-matang tersebut. Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari waktu ke waktu ada orang bertanya, apakah orang dapat bermain sandiwara, pastor? Hatinya padahal jahat, tapi dia mengeluarkan kata-kata yang manis. Ada. Tapi tidak selamanya dapat bertahan demikian. Karena ada masa-masanya pada waktu dia bad mood. Emosinya lagi sedang tidak baik. Dia akan menunjukkan aslinya siapa. Nah, kalau kita mengenal pola perilaku orang tersebut, maka dengan mudah juga kita akan mengetahui bahwa orang itu sedang memanipulasi kita, sedang melakukan segala sesuatu untuk menjerat atau memasukkan kita ke dalam sebuah perangkap. Ini kita perlu tahu apa yang disampaikan kepada kita, seperti tadi para pemuka yang memberikan nasihat kepada Hanun, yang menjadi perangkap di dalam kehidupannya, karena semuanya negatif, berpikiran negatif terhadap Daud yang bermaksud baik untuk membuat persahabatan yang dapat mencelakakan bukan hanya dirinya Hanun, tapi juga segenap masyarakat yang berada di bawah pimpinannya. The choice is ours. Pilihannya ada pada kita. Selanjutnya, manfaatkan kemampuan kita berpikir yang melibatkan otak kita untuk mencernakan tentang sebuah keputusan penting yang akan kita ambil sambil berpikir pada saat kita mengolah dan mencernakan masalah yang ada serta semua informasi yang telah kita terima. Hendaknya kita tidak terburu-buru
kita akan mengambil waktu dan mempertimbangkan keputusan kita dengan bijaksana. Memang, keputusan penting seringkali kita dapati dari manfaat dan pertimbangan serta analisa kita yang cermat terhadap setiap opsi yang ada. Amsal 13 ayat 16. Saya membacakan dari dua terjemahan. Yang pertama, terjemahan baru. Yang kedua, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sama-sama dari Amsal 13 ayat 16. Saya kutip terlebih dahulu Amsal 13 ayat 16 dari terjemahan baru yang mengatakan, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Amsal 13, 16 yang sama mengatakan, orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Jadi kita lihat di sini, orang cerdik versus orang bijaksana. Sama aja. Bijaksana dan cerdik menjadi satu paket. Bertindak dengan pengetahuan, dengan pengertian berpikir dahulu sebelum bertindak menggunakan pengetahuan yang ada. Tapi orang yang bodoh, foolish dalam bahasa Inggrisnya, mengobrolkan kebodohannya, membeberkan kebodohannya. Kita harus dapat menahan diri, berpikir dengan cermat, menggunakan hikmat yang Tuhan telah tempatkan di dalam hati kita, menggunakan akal budi kita, pikiran kita, untuk mencernakan masalah yang ada dan kemudian mengambil keputusan yang terbaik. Bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi segenap anggota keluarga atau segenap orang yang berada di bawah pimpinan kita. Alkitab dengan jelas mengajak kita berpikir dengan seksama sebelum bertindak. Jadi ini catatannya, Alkitab dengan jelas mengajak kita berpikir dengan seksama sebelum bertindak. Jadi ada beberapa hal tadi yang saya berikan catatannya juga. Contoh kesalahan seorang raja dalam hal kasus Daud yang menyuruh membuat sensus karena dia begitu bangga akan kemenangannya, karena berpikir itu disebabkan karena tentaranya yang banyak, bukan karena Tuhan. Konsekuensi di hadapan Tuhan yang dilecehkan. Yang kedua tadi adalah saya katakan tindakan gegabah yang dilakukan tanpa berpikir oleh Hanun karena menerima pesan-pesan negatif dari para pemukanya. Dan yang ketiga di sini, Alkitab dengan jelas mengajak kita berpikir dengan seksama sebelum bertindak. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Hanun. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang berpikir sepertinya tidak membawa kita kemana-mana. Bahkan setelah berhari-hari menganalisa pilihan kita, kita mungkin tidak dapat mempertimbangkan pro dan kontra yang ada secara efektif. Menentukan apa yang sebenarnya kita inginkan atau menetapkan apa yang menurut kita terbaik. Bagaimana caranya agar kita dapat berhenti berputar-putar di seputar masalah yang ada? Bahkan terkadang pikiran kita dapat menyesatkan kita. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak secara keliru merasionalkan satu pilihan dibandingkan dengan yang lain karena ketakutan yang tidak beralasan atau fantasi yang tidak beralasan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus kembali dalam hal ini kepada nilai-nilai norma kehidupan kita itu, norma nilai-nilai kehidupan kita. Apa itu? Hal ini sangat membantu kita untuk mengambil keputusan. Kita harus diam juga yang kedua di dalam konteks permasalahan yang ada. Kalau kita lihat orang Yahudi setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, berputar-putar selama 40 tahun karena tetap melakukan hal yang sama, yaitu ngomel, ingin kembali ke Mesir, melecehkan Tuhan, diulang terus. Sampai semua orang-orang kategori ini dimusnahkan di padang gurun, dan yang masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang lahir pada saat perantauan tersebut di padang gurun. Nah, kita belajar juga dari hal ini untuk tidak
melakukan hal yang sama, berputar-putar. Jadi yang dimaksudkan adalah konteksnya keluar daripada Mesir, nilai yang diberikan itu adalah mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, membawa persembahan korban, bakaran, korban penghapus dosa dan semuanya itu seperti yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun. Jadi nilai ini ada. Nah, di dalam kehidupan kita harus memiliki nilai kehidupan. Pada saat kita macet, kita kembali ke sana, namun diam di dalam konteks. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kita harus mengerti, menganalisa di dalam hal ini. Catatan yang saya buat di sini adalah, hikmat manusiawi adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah. Jangan bergantung kepada hikmat sendiri. Do not lean on your own understanding, kata Alkitab. Jadi saya ulang, hikmat manusiawi adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah, layak atau tidak layak. Karena hikmat manusiawi itu bergantung kepada jumlah pengetahuan yang dimilikinya. Semakin banyak, semakin berhikmat dia, semakin sedikit, semakin kurang berhikmat, dan keputusan yang diambil juga berbeda-beda di dalam hal ini atas dasar kasus yang sama. Pernyataan tertulis di dalam Alkitab adalah pernyataan dari firman Tuhan sendiri, milik Tuhan sendiri, yang diberikan kepada kita, yang merupakan sumber satu-satunya yang sempurna. Jadi pernyataan tertulis Allah di dalam Alkitab merupakan satu-satunya sumber yang sempurna, tanpa salah, untuk menentukan jalan hidup yang benar. Jalan manusia mengandung benih-benih kematian, jalan Allah menuju kepada kehidupan. Untuk itu seringkali kita mesti pause, berhenti, mengeningkan, membawa semua itu ke dalam doa. Dan sambil berpikir, Tuhan memberikan kita hikmat. Dan pada suatu saat akan muncul ide-ide. Karena pikiran kita pada saat itu diterangi oleh Roh Kudus. Ada dua pilihan utama dalam hidup. Ada dua pilihan utama dalam hidup. Jika pilihan yang akan kita ambil menyangkut dan berkaitan dengan keselamatan jiwa, atau berkaitan dengan masa depan kita. Dalam mengambil keputusan seperti ini, kita dapat mengambil posisi. Satu, kita menerima kondisi sebagaimana adanya, berserah, atau menerima tanggung jawab untuk mengubah keadaan tersebut. Orang katakan nasib itu bisa dirubah, jangan menyerah. Ya, nasib saya sebagai orang berdosa harus masuk ke neraka. Enggak kok, kita dapat mengubah nasib itu karena Yesus sudah datang, sudah mati di kayu salib, sudah mencurahkan darahnya, sudah dikuburkan namun bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Nah, percaya kepada Dia dengan hati, iman, dapat menyelamatkan kita. Kita dapat mengubah nasib yang tadinya mesti masuk ke neraka, menjadi masuk ke surga. Dalam mengambil keputusan tentang iman kepercayaan yang akan menentukan di mana kita akan menghabiskan hidup dalam kekekalan kita, kita harus terlebih dahulu menerima keberadaan kita sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita mempunyai pilihan, yaitu menerima keberadaan kita sebagaimana adanya, yaitu sebagai orang berdosa, dengan konsekuensi menghabiskan kekekalan hidup kita di dalam neraka, atau mengambil tanggung jawab untuk merubah kondisi sebagai orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran pihak lain, yaitu Yesus Kristus yang diperhitungkan kepada kita, yang percaya kepadanya dengan segenap hati kita, karena Ia yang menanggung upah dosa kita, dan dengan demikian melepaskan dan membebaskan kita dari hukuman dosa kita, agar kita dapat menikmati kehidupan kekal bersamanya di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mengambil keputusan, setiap keputusan yang penting maksud saya, jadi sebelum mengambil setiap keputusan penting, kita mempunyai kewajiban untuk memiliki informasi yang cukup luas untuk dapat membuat keputusan yang benar. Dan jangan seperti Hanun yang tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 1-19 tadi, yang hanya menerima informasi tanpa menyelidiki kebenaran informasi yang diterimanya. Untuk mengambil keputusan di mana kita akan menghabiskan waktu kita dalam kekekalan,
di neraka atau di surga, kita perlu terlebih dahulu mengerti tentang konsep neraka dan surga, serta siapa dan bagaimana kelompok orang-orang tertentu berakhir dalam kekekalan di neraka, atau kelompok-kelompok tertentu berakhir dengan kekekalan di surga. Kemudian kita harus mengerti siapa yang berwenang untuk menentukan siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga, serta persyaratan yang diberikan sehubungan dengan neraka dan surga ini. Rasul Paulus, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10, kita melihat yang ditawarkan itu adalah dia menyuruh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya untuk menyelidiki apakah benar seperti itu. Nah, sebagian orang Yahudi melakukan kewajiban mereka menyelidiki firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, apakah benar atau tidak seperti yang disampaikan firman Tuhan itu sendiri. Kalau itu tertulis di dalam Alkitab, dia telah menyampaikan kebenaran. Harus diwaspadai, jangan sampai terjadi pemelintiran daripada kebenaran karena penafsiran yang disampaikan adalah penafsiran yang salah total untuk mendatangkan keuntungan pribadi daripada si pengkhotbah. Kita juga harus mengerti siapa yang paling berwenang untuk menunjukkan jalan ke surga tersebut. Siapa pemilik surga dan siapa yang paling berhak untuk menceritakan atau memberikan gambaran tentang pemilik surga tersebut. Yang paling berhak menceritakan tentang surga sudah barang tentu pemiliknya, yaitu Tuhan itu sendiri yang menjadi daging dalam wujud manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus yang berasal dari surga jugalah yang paling berhak untuk menggambarkan siapa Allah itu. Dapat dipelajari kembali di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi perlu dicatat dan dipikirkan sebagai sarana yang akan menolong kita bagaimana cara kita bertanya di dalam alam pikiran kita sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang penting. Tentang neraka, yang paling berhak menceritakannya adalah Dia yang menciptakan neraka itu, yaitu Tuhan itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak, saya ulangi, neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis yang memilih melawan Tuhan dan berdosa. Iblis tadi sebelum berdosa adalah malaikat yang melayani Tuhan. Kemudian mereka memutuskan untuk melawan kepada Tuhan. Ada sepertiga daripada jumlah malaikat yang memutuskan untuk melawan Tuhan dan menjadi berdosa. Bedanya di sini antara manusia berdosa dan malaikat berdosa. Manusia berdosa diberikan kesempatan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka agar dapat dibenarkan di dalam Tuhan Yesus dan masuk surga. Malaikat berdosa tidak memiliki kesempatan untuk bertobat ini. Dan destinasi mereka pada saat mereka berdosa pada awalnya itu adalah mereka ditempatkan di dalam neraka. Itulah rumah mereka, itulah kediaman mereka di dalam kekekalan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang berdosa yang memilih untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya ulangi, jadi orang berdosalah yang memilih untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka dengan sendirinya memilih neraka sebagai destinasi mereka. Artinya orang berdosa yang menolak Tuhan Yesus memilih neraka bagi dirinya sendiri. Jadi pada awalnya neraka bukan diciptakan untuk orang berdosa, tapi untuk malaikat berdosa yang bernama setan. Karena orang berdosa diberi kesempatan untuk bertobat sehingga neraka dapat dihindari dan surga menjadi destinasinya. Saya ulang sekali lagi, jadi orang berdosa yang memilih untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, memilih neraka sebagai destinasi mereka. Tuhan tidak menginginkan satu orang berdosa pun masuk neraka. Karena itu, Bapa Surgawi telah mengutus Yesus Kristus Putra Tunggalnya 2000 tahun yang lalu untuk membayar upah dosa ini. Dengan demikian, pilihan masuk surga atau masuk neraka ada pada kita. Dan Tuhan telah menyiapkan fasilitasnya. Sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan neraka bagi orang berdosa karena Tuhan telah menyiapkan jalan keluar fasilitasnya di dalam Tuhan Yesus.
Neraka diciptakan bagi malaikat yang berdosa, bukan bagi manusia yang berdosa. Karena jalan keluar bagi manusia yang berdosa adalah pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, dan dibebaskan dari hukuman kekal di neraka, dipindahkan ke dalam surga. Karena itu nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena segala dosa mereka telah dihapuskan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Perkataan penuh perhatian berarti kita menghentikan segala sesuatu yang lainnya dan memberikan perhatian dengan kesadaran penuh akan apa yang sedang terjadi. Fokus pada saat ini dan mampu mengamati dan menerima semua perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh kita dengan tenang. Kita dapat merasakan kemarahan yang mulai bergejolak. Kita dapat merasakan detakan jantung yang semakin cepat. Kita dapat merasakan pikiran kita mulai kusut. Kita harus tenang sejenak. Tarik napas yang dalam beberapa kali. Tenangkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu, agar kita dapat memusatkan seluruh perhatian dan pikiran kita terhadap apa yang sedang kita hadapi. Penuh perhatian berarti kita dapat berhenti sejenak, merenung, dan mendengarkan kebijaksanaan suara batin kita. Penuh perhatian berarti kita dapat memberikan fokus sepenuhnya pada informasi yang sedang kita terima. Tahu bagaimana mengolah informasi yang kita terima dan tidak seperti Hanun, seperti yang telah kita bahas dalam 2 Samuel 10 ayat 1-19 tadi. Tetap waspada terhadap bias kita, dan memeriksa ego kita. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran penuh dengan perhatian yang tidak terbagi-bagi, yang berarti penuh perhatian bermanfaat bagi kita untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana perhatian kita tidak terbagi? Kalau kita memusatkan pikiran kita dan seluruh keberadaan kita pada apa yang sedang kita hadapi. Ini tidak mungkin jika kita sambil melakukan sesuatu pekerjaan yang lain. Berhenti sejenak. Pekerjaan yang lain itu misalnya kita dapat merenungkan sambil menyetir mobil, nggak mungkin. Kita dapat merenungkan sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Pikiran kita terpecah jika kita serius untuk memecahkan sebuah masalah. Duduk dengan tenang. Pikirkan semua opsi yang ada. Bawa itu ke alam bawah sadar kita. Bawa itu ke dalam doa. Cernakan lagi. Dan kemudian ambil keputusan yang penting. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada awal khotbah minggu pagi ini, kita telah membaca bersama-sama Matius 7 ayat 13-14. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tanpa memiliki informasi yang baik, saya ulangi, tanpa memiliki informasi yang baik, kita dengan mudah terkecoh untuk mengambil jalan melalui pintu yang lebar. Namun ujungnya menuju kebinasan, karena kita melihat banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar tersebut. Pada saat kita menerima firman Tuhan dengan hati terbuka, sesungguhnya kita menerima informasi dari Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan. Jadi bukan banyaknya orang yang berbondong-bondong yang menghindari kemacetan yang akan menyebabkan kita tiba di tempat tujuan yang kita ingini, tapi informasi yang benar yang dapat membawa kita ke tempat yang harus kita tujui dan tiba dengan selamat. Dan saya ingatkan kembali, ini hanya mungkin jika kita mempunyai norma nilai-nilai kehidupan yang kita tetapkan di dalam kehidupan kita ini sendiri. Harus kita miliki. Jadi walaupun sendiri, kita adalah pemimpin daripada kehidupan kita dalam kita menentukan apa yang terbaik bagi kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi di dalam lingkungan kita. Kalau kita mengikuti arus orang banyak, powernya pada mereka, bukan pada kita. Karena kita akan tiba di tempat yang bukan kita ingini, tapi di tempat yang mereka ingini. Kalau kita mempunyai nilai kehidupan, kita akan menentukan tempat di mana kita ingin sampai. Jadi destinasi kita tentukan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kita. Sekalipun sendiri, kita tetap melangkah. Kristus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas untuk menuju kepada kehidupan, karena mayoritas memilih jalan lebar yang menuju kebinasaan. Beberapa hal dalam hal ini, catatkan baik-baik.
hanya sedikit orang yang akan masuk melalui pintu pertobatan sejati dan penyangkalan diri untuk mengikut Yesus, serta betul-betul berusaha untuk menaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta bertekun sampai kesudahannya dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Yang kedua, dalam khotbahnya di bukit, Yesus menjelaskan tentang berkat besar yang tersedia bagi orang yang menjadi murid dalam kerajaan Allah. Tertulis dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Namun ia juga menegaskan bahwa murid-muridnya tidak akan luput dari penganiayaan. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Selanjutnya, bertentangan dengan beberapa pengkhotbah yang mengatakan diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Banyak iming-imingnya. Kalau kamu selamat, nggak ada masalah. Kalau kamu selamat, kamu menjadi kaya. Kalau kamu selamat, kamu segera sembuh dari penyakitmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengajarkan bahwa mengikut Yesus melibatkan kewajiban berat mengenai kebenaran, menerima penganiayaan, mengasihi musuh, dan penyangkalan diri. Ini penting. Sudahkah kita memiliki semua informasi dan fakta yang ada? Ini catatan yang lain yang harus dicatatkan dari sekian banyak rangkuman yang saya buat tadi. Sudahkah kita memiliki semua informasi dan fakta-fakta yang ada sebelum kita mengambil keputusan? Amsal 18 ayat 13 mengatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saya ulangi, Amsal 18 ayat 13. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Mendengar dalam hal ini adalah memberikan perhatian sepenuhnya dengan tujuan untuk mengerti. Banyak orang mendengar bukan untuk mengerti, tapi menunggu giliran mereka untuk berbicara. Sebuah kesalahan, dan oleh Alkitab digunakan perkataan kebodohan dan kecelaan. Setelah semua informasi dan fakta yang dibutuhkan terkumpul karena kita mendengar dengan seksama, dengan perhatian penuh, kita masih harus mencernakannya sebelum mengambil keputusan. Amsal 18 ayat 13 tadi menyatakan secara tepat, jika kita terburu-buru mengambil keputusan tanpa perhatian sepenuhnya, kita adalah orang yang melakukan kesalahan yang ceroboh. Dan ini adalah sebuah kebodohan yang kita sendiri lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian saya akhiri khotbah minggu pagi hari ini. Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Saya ulangi. Amsal 18:17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain menyelidiki perkaranya. Dengan perkataan lain, setiap koin ada dua sisi. Setiap mata uang logam itu ada dua sisi. Pasti diselidiki. Pertanyaan yang harus ditanyakan dalam rangka mengumpulkan informasi dan fakta, saya ulangi. Pertanyaan yang harus ditanyakan dalam rangka mengumpulkan informasi dan fakta adalah: 1. Ajukan banyak pertanyaan dalam konteks masalah yang ada. Berikan perhatian sepenuhnya dalam mengumpulkan fakta yang kita inginkan sebelum kita renungkan. Pertanyaan yang kedua, jangan menjadi mangsa angan-angan atau membiarkan khayalan emosi menguasai kita karena kita telah dimanipulasikan, bukannya memberikan jawaban atas pertanyaan kita, tapi memberikan iming-iming sebuah khayalan, sebuah ilusi. Sehingga mengalihkan kita daripada mengumpulkan informasi kepada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, dalam setiap cerita ada selalu dua sisi. Amsal 18 dan 17. Pada awalnya tadi saya katakan, setiap koin, setiap mata uang ada dua sisi. Harus kita pelajari terlebih dahulu. Jangan terpancing
oleh apa yang kita dengar pertama kali. Yang keempat, jangan terpancing dengan iming-iming kepuasan instan atau kesempatan yang ada hanya satu kali seumur hidup. Yang kelima, jangan biarkan rasa takut ketinggalan mendorong kita mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Perlu dipikirkan. Tadi sedang tentang keselamatan, banyak pertanyaan yang telah saya bantu dan saya sampaikan. Dengarkan kembali. Kalau perlu dengarkan 2 kali akan khotbah ini. Akan sangat membantu. Yang keenam, jika ragu, tinggalkan dan jangan ambil keputusan apapun. Termasuk dalam keadaan marah, jangan membuat keputusan. Yang ketujuh, sadari dan akui bahwa kita memiliki titik buta. Karena itu kita perlu waktu untuk mencernakannya. Yang kedelapan, jujurlah menilai motif kita yang ada, baik dan buruk. Kenali hati kita, jangan sampai mengambil keputusan karena motif yang buruk. Seperti yang dilakukan Hanun tadi. Yang kesembilan, izinkan orang lain untuk memberikan masukan dalam hidup kita. Jangan terlalu sombong, angkuh untuk menolak masukan orang lain. Cari teman-teman yang ahli dalam bidangnya. Kita akan mendapatkan informasi. Yang ke-10, cari pola perilaku pemicu. Apa yang memicu kita dengan segera dan tergesa-gesa mengambil keputusan padahal kita belum yakin bahwa kita telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa kita tergesa-gesa? Ada apa? Periksa hati kita terlebih dahulu. Santai, tenang dulu sebelum mengambil keputusan. 11. Kenali dan pahami bagaimana latar belakang keluarga kita dapat mempengaruhi pola kita berpikir. Yang ke-12. Belajar dari kesalahan di masa lampau, tinggalkan kesalahan tersebut, artinya perbaiki kesalahan tersebut, lakukan sesuatu yang baru. Itu yang akan membuat kita berhasil di dalam kehidupan kita ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pembahasan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengarkannya dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengambil sebuah keputusan yang terbaik setiap kali kami harus mengambil keputusan di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tidak mencelakakan diri kami sendiri maupun orang-orang di sekeliling kami. Sehingga kami di dalam pewartaan firman pun tidak memberitakan firman yang salah untuk mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya, tapi kami menyampaikan firman yang benar dengan motif yang benar agar membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kami sebagai pengkhotbah, tapi kepada Tuhan Yesus. Dan Bapa Surgawi, biarlah Engkau memberkati setiap telinga yang telah mendengarkan pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau saat engkau masuk, biarlah Tuhan memberkati engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Biarlah engkau naik dan tidak pernah akan turun di dalam kehidupanmu, sehingga apa yang tanganmu kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, menuntun kita di jalan yang benar, bahkan membaringkan kita di padang yang rumput hijau, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Tuhan beserta kita, tidak ada satu orang pun yang dapat melawan kita, karena keperkasaan Tuhan menyertai kita. Dan biarlah hikmat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Raja Damai, di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Dan atas izin Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat berjumpa kembali minggu depan dalam pelayanan mimbar. Haleluya. Amin.